refleks patologis. Sekarang kita masuk yang pertama adalah refleks Babinski, yaitu menggoreskan dari bagian plantar ini, bagian lateralnya. Ini dari sini sini. Kemudian kalau positif akan terjadi gerakan dorsofleksi ibu jari yang dapat disertai gerak mekarnya jari-jari. Tapi tadi tidak terlihat. Jangan lupa ke ekstremitas lainnya. Harusnya kalau positif dia akan dorsofleksi dan jari-jarinya mekar. Oke, lanjut ke pemeriksaan cadok. Kalau cadok ini kebalikannya. Kalau tadi Babinski itu dari plantar, sekarang ini dari dorsalnya. Sama dari bawah malleolus ke arah ibu jari. Ini gerakan positifnya juga berupa gerakan dorsofleksi dari ibu jari dan mekarnya jari-jari yang lain. Pada OP tidak temukan tanda cadok. Kemudian Gordon adalah dengan memencet otot betis pada OP. Kalau ketika otot betis dipencet, kita lihat bagian ibu jarinya apakah dia ada dorsifleksi dan bermekaran, jarinya bermekaran. Gua dulu. Kita tekan otot ibu jarinya. Otot betis. Dah. Kemudian kita lanjut ke open hem. Di open hem kita beri rangsangan dengan mengurut kuat tibia dan otot tibialis anterior dari proksimal ke distal. Ini positifnya nanti akan sama seperti yang tadi, dorsofleksi ibu jari dan jari-jari yang mekar. Kemudian ekstremitas yang lainnya dari proksimal ke distal, lihat tidak ada pergerakan, tandanya refleks open hem negatif. Sedangkan Gonda, kita memencet satu jari kaki kemudian melepaskannya sekonyong-konyong, dilakukan pada tungkai yang bergantian. Jadi kita tarik, tidak ada pergerakan, sekali lagi tidak. Terus ekstremitas lainnya, Gonda negatif. Kemudian Schaffner, yaitu memencet tendon Achilles. Ini kita pencet tendonnya. Lihat, tendon dipencet tapi tidak ada pergerakan. Lanjut ke tungkai berikutnya. Tendon dipencet tapi tidak ada pergerakan. Nah, lanjut ke refleks Rossolimo dan Mendel-Bechtreux. Kalau untuk Mendel-Bechtreux, jadi mengetok di dorsum pedis bagian distal. Lihat, ini Mendel-Bechtreux. Gue mau lihat ini interpretasinya. Hasil positifnya berupa gerakan plantar fleksi jari-jari kaki, gerakan seperti mencakar. Tapi tadi tidak ada. Ini juga kita lakukan Mendel-Bechtreux, tidak ada. Kemudian Rossolimo, perbedaannya dengan Rossolimo, ini diketuk bagian plantarnya. Pin. Tidak ada refleks Rossolimo dan Mendel-Bechtreux. Sedangkan kita lakukan refleks yang terakhir, yaitu Hoffmann-Tromner. Hoffmann-Tromner adalah dengan cara tangan pasien yang diperiksa dipegang di pergelangan tangan dan jari-jarinya suruh fleksi ringan. Nah, kemudian jari tengah pasien dijepit di antara telunjuk dan jari tengah kita. Kemudian dengan ibu jari kita gores ujung jari tengah. Kalau Hoffmann itu ke bawah, kalau nanti Tromner itu ke atas. Jadi seperti ini. Ini Hoffmann, ini Tromner. Nanti respon positifnya berupa gerakan fleksi dan aduksi ibu jari. Jadi fleksi dan aduksi ibu jari. Tapi tadi tidak ada, yuk kita lihat sekali lagi. Hoffmann, Tromner, tidak ada pergerakan.
jangan lupa pada tangan yang lainnya. Ya. Hoffmann-Trumner. Hoffmann-Trumner, tidak ada pergerakan, berarti refleks Hoffmann-Trumner negatif. Lanjut ke klonus. Klonus kaki Achilles. Jadi kita pasien yang tidur, kita topang tungkai yang diperiksa bagian bawah sendi lutut sehingga tungkai dalam posisi fleksi seperti ini. Kemudian kita tangan yang satunya mendorong bagian plantar dengan cara menghentakkan ke arah dorsal seperti ini. Kalau misalnya dihentakkan kemudian ada pergerakan fleksi dan aduks, terdapat gerakan yang berulang dari kaki, ini berarti klonusnya positif. Tapi pada pasien ini tidak, pada OP tidak. Kita akan dorongkan ke arah dorsal, ini tidak ada pergerakan, berarti klonusnya negatif. Kemudian klonus patella ini juga memberikan dorongan ke arah distal dari patella dan diberi tahanan sedikit. Tidak ada. Kalau misalnya positif, nanti patellanya akan bergerak. Ini ekstremitas lainnya. Tidak ada. Refleks klonus patella juga negatif. Untuk sensibilitas ya kita menggunakan yang sesuatu yang tidak terlalu runcing juga, kita bandingkan seperti masing-masing ekstremitas, tungkai kanan, tungkai kiri. Misalnya seperti ini. Apakah berasa? Jangan tidur kan? Berasa? Ya, ini memeriksa sensitivitas. Terus nanti nyeri juga bisa kita seperti tekan ini, berasa? Ini berasa? Iya. Nah, terus suhu juga nanti dengan sesuatu yang dingin atau panas kita bandingkan ke tungkainya. Jangan lupa juga tangan. Ini sensibilitas, berasa? Berasa? Iya. Nyeri, Pak? Kerasa nyeri nggak? Nyeri sih enggak. Iya. Ya, ini juga. Oke. Kemudian yang terakhir, terus meminta pasien rileks. Terus kita akan memeriksa joint, melakukan pemeriksaan joint position. Jadi nanti jari telunjuk, nanti yang kalau untuk ekstremitas atas jari telunjuk, sedangkan untuk ekstremitas bawah itu ibu jari. Jadi nanti kita beritahu terlebih dahulu si bapak ini, si OP, atas bawahnya. Jadi kita arahkan jari telunjuknya itu ke arah atas atau ke bawah. Ini atas ya, Mas, ini ke bawah. Oke, jadi terus kita gerakan, lalu kita berhentikan tiba-tiba, lalu kita tanya bawah, atas. Ya. Terus yang ininya juga, yang tungkai, yang lengan kanan, ini Atas. bawah. Terus yang ini kalau untuk kaki ibu jari, ini bawah ya, ini ke atas. Terus kita lakukan gerakan, kemudian kita berhenti. Ini ke arah mana? Ke arah mana, Vin? Ini ke arah mana? Atas. Ini ke arah mana? Atas. Oke, terus ini juga. Ini? Ini? Atas. Oke. Jika pasien mampu menginterpretasikan berarti normal. Terima kasih. Terima kasih. Lu juga foto disorot, Fut. Udah.